iman kita satu-satunya benteng mempertahankan status kita sebagai hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa bi'ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan musilatan qailaha ila jannati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma ya rabbana bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabbana nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyatin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram para asatidzah, para hujjaj, Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Al-Maqbur. Semoga Allah karuniakan pada kita semuanya kesehatan, keberkahan, dan diberikan istiqomah untuk menjaga stabilitas iman kita semuanya. Pada malam hari ini kita berikan tema Tahaddiyat Tauhid fil Asri Rahmi was Saqafah Al-Alamiyah, atau tantangan tauhid dan keimanan di era digital dan budaya global. Wah, ini menarik. Karena zaman sekarang memang iman kita satu-satunya benteng pada diri kita semuanya untuk kita bertahan mempertahankan status kita sebagai hamba Allah. Status kita yang pertama adalah sebagai hamba Allah yang telah diambil janji kita semuanya, alastu bi rabbikum, janji akidah, janji tauhid, janji keimanan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku sebagai Tuhanmu, Rabbmu, yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur seluruh kehidupan, yang menghidupkan, mematikan? Kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami berjanji akan hal itu. Kemudian kita terlahir, dan kita terlahir masih status kita sebagai hamba Allah, enggak membawa status apapun. Setiap kita saat itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membawa apapun, enggak membawa ilmu, enggak membawa harta, apalagi bahkan selembar busana pun kita tidak pakai. Kita tidak dipanggil bapak ini, bapak itu, semuanya kita adalah hamba Allah. Dan itu yang terpenting dalam kehidupan kita hari ini adalah mempertahankan penghambaan kita hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid, yakni ifradullahi bima ittassa bihi min af'alihi, min dzatihi wa af'alihi wa sifatihi. Mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya, dalam asma'nya, dalam sifatnya, dalam amal-amalnya, fi af'alihi. Dan itu adalah tauhid, tidak mensekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Nah, status kita sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini memang banyak tantangan, godaan, cobaan yang luar biasa, khususnya dengan kemajuan dunia digital yang kadang menimbulkan di antara sekian banyak hal-hal yang negatif, memang positif tentu ada, tapi kita lihat dari sisi hal yang memberikan tantangan pada kita. Jadi tantangan apa itu? Yang pertama
apa yang sering disebut dengan gurur teknia atau kesombongan teknologi. Kesombongan teknologi ini seperti apa? Kadang manusia banyak tertipu oleh kemajuan teknologi, kita akui atau tidak, karena seakan-akan hidup kita itu dikendalikan oleh teknologi. Masalah rezeki, masa depan, dan seterusnya. Kesombongan teknologi ini yang merasa kadang kita butuh pada Allah hanya sekedarnya. Ini yang membahayakan akidah dan iman kita. Karena seorang muslim itu memang full tajarrud, full artinya penghambaannya hanya kepada Allah saja. Maka kalau manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kenikmatan, kesenangan seperti apa yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang juga kita biasa baca, surat Al-Fajr dari ayat 15 sampai 17. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ini apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menyenangkan, apa saja bisa diraihnya, maka ia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Jadi seakan-akan juga kemajuan teknologi yang luar biasa ini seakan menjamin hidup kita, seakan menjamin rezeki kita. Padahal tanpa Allah Subhanahu wa taala semuanya apa yang dihadapi oleh manusia enggak akan terwujud. Tapi sebaliknya manusia wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau dia diuji oleh Allah dalam kesulitan saja, seakan dia memandang Allah itu telah menistakan dirinya. Sekali lagi, ini yang bisa mempertahankan diri kita sebagai hamba Allah, ridho terhadap ketentuan Allah, terhadap qadar-qadarnya adalah keimanan kita. Dan oleh sebab itulah penting sekali lagi pengaruh-pengaruh dari berbagai kemajuan dari ini hanya kita jadikan sebagai wasailul hayat, sarana saja, dan dia tidak menentukan apapun dalam hidup kita. Sekali lagi hanya sebagai sarana, dan itu harus kita akui sebagai sarana. Jangan sampai ada andai kata kondisi sulit kemudian kita bersuudzon pada Allah. Kalau kondisi kita sedang senang, sedang mendapatkan melalui teknologi, melalui ini, kemudian kita merasa dimuliakan, jangan sampai timbul seperti itu, kecuali semata-mata jamaah sekalian dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menentukan seluruh hidup kita. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum la'allakum biliqa'ihi turja'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang yudabbirul amra yufassilul ayat. Yudabbirul amra mengurusi seluruh hidup kita. Makanya dalam surat Ar-Rahman yang biasa kita baca, sanafruhu lakum ayyuhas saqalan. Sanafruhu lakum ayyuhas saqalan. Kami akan memberikan perhatian kepada kalian semuanya, wahai as-saqalan, wahai jin dan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurusi semuanya kebutuhan kita. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Allah itu kalau dibilang sibuknya sangat dahsyat. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu yang kita jadikan sebagai penguat pada diri kita. Jangan sampai ada karena kita memiliki atau hidup di zaman sekarang yang serba apalagi medsos, seakan menentukan hidup kita, bahagia, senang, susah kita seakan dari medsos begitu. Sehingga ada orang yang hidupnya ya hanya untuk teknologi. Alhamdulillah. Maka itulah seorang ulama besar Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau mengingatkan pada kita semuanya, man dhanna annal asbaba takfihi 'anillah faqad jahila at-tauhid atau faqad jahila at-tauhid. Barang siapa yang mengira bahwa sebab-sebab duniawi, maksudnya seluruh apa yang kita bisa raih itu dari dunia ini, dan ia merasa cukup dengan itu tanpa Allah dikesampingkan, maka ia sesungguhnya tidak memahami masalah tauhid dan keimanan. Jadi man dhanna annal asbaba takfihi 'anillah faqad jahula at-tauhid. Barang siapa hanya mengandalkan sebab-sebab atau meraih kemuliaan, meraih kebahagiaan dan seterusnya hanya berdasarkan materi saja tanpa menyertakan Allah, mengakui bahwa ini semata adalah dari Allah, maka dia telah termasuk golongan orang yang buta tauhid, tidak bertauhid. Maka itulah kalau kita perhatikan juga dalam surat yang biasa kita baca juga, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau surat Al-Alaq, disifati manusia itu ada memiliki sifat ar-ra'ahus tadna. Ar-ra'ahus tadna ayat berapa itu? 7 atau 9. Manusia itu kalau mendapati seluruh apa yang diinginkan dalam kehidupan ini, istagna anillah, merasa enggak butuh Allah. Tapi bagi seorang mukmin, Allah adalah segala-galanya. Allah kullu syai', yang menentukan hidup kita, yang mematikan, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Itu seorang mukmin. Dan ini harus dijaga keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya bagi kita, seorang muslim mukmin. Hidup kita semuanya tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim akan meyakini itu. Yang kedua, jemaah sekalian dirahmati Allah, di zaman serba digital dan teknologi yang luar biasa ini, kadang muncul satu tantangan di hadapan ketauhidan kita dan keimanan kita. Apa itu? Ibadat, mungkin bahasa Arabnya ibadat surah was-sum'ah, penyembahan citra, menyembah citra dan popularitas. Menyembah itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ibadah, abadah. Abadah yang dulu ibadatan. Ibadah itu artinya taat, tunduk, patuh, mengikuti. Itu arti bahasa. Tapi kalau ibadah dalam arti syariat tentunya adalah ismun jami'un bi kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratan wa batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu dari perkataan, perbuatan yang ditujukan untuk meraih ridho, cinta Allah dan ridho Allah, atau yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah dari perbuatan, perkataan, baik itu nampak jelas atau tersembunyi, itu disebut dengan ibadah. Dari seluruh amal perbuatan dan perkataan yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah,
terkait dengan ibadah surah was sum'ah, penyembahan pencitraan, penyembahan citra dan popularitas ini di zaman ini luar biasa. Banyak orang beramal kadang-kadang bukan karena Allah semata, tapi ada kalanya beramal karena follower. Maka seorang biasanya ditanya, followermu berapa? Berapa orang yang like gitu, liker ya. Jadi mulai dari follower, viewer, liker, itu yang diharapkan orang sekarang kadang begitu. Apalagi kalau jadi mohon maaf YouTuber gitu. Ternyata ada bahayanya dari sisi akidah, dari sisi tauhid, dari sisi keimanan. Apa bahayanya? Itulah yang disebut dengan riya atau popularitas. Jadi apa saja kadang selfie, apalagi biasanya kalau orang umroh itu masya Allah mulai sejak berada di bandara sudah begitu, belum nanti turun di bandara sampai di hotelnya, sampai mulai ibadah semuanya sudah di selfie terus. Berbagai macam yang seharusnya ikhlas lillahi wahdah, ikhlas hanya kepada Allah semata, kemudian tercampuri dengan sum'ah, ingin populer, ingin dilihat, ingin didengar, ingin masyhur. Dan inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tantangan yang kita hadapi di era digital atau medsos sekarang ini luar biasa. Seseorang itu kalau ketemu berapa followermu, berapa viewermu, berapa likes dalam acaramu, jadi begitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh aku yang paling takutkan pada kalian semuanya nanti adalah kalau terjatuh dalam syirik kecil. Lalu Rasulullah ditanya, "Apa syirkul asghar ya Rasulullah?" Syirik kecil itu apa ya Rasul? Maka jawab Rasulullah adalah riya, pamer. Seperti tadi ibadah tapi pengen mendapatkan tanggapan dari follower, dari viewer, dari liker. Makanya apa saja kemudian di share, ditunggu ya like and share-nya, ditunggu ya dan gitu. Jangan sekali dirahmati Allah. Disitulah kemudian Rasulullah SAW juga mengangkat hadis meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kala hamba-hamba yang beribadah, yang berbuat kebaikan di dunia ini, lalu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengambil pahalanya. Dan ternyata begitu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengusirnya dan tidak menerimanya. Dan kemudian Allah nyatakan apa? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fahal tajiduna indahu syai'a. Kalian semuanya wahai hambaku, jangan datang kepadaku, datanglah kepada orang-orang yang dulu kamu di dunia beramal dan beribadah karenanya. Itu yang paling berat. Fahal tajiduna indahu syai'a, dan apakah kalian akan mendapatkan pahala sesuatu pun dari mereka? Ya jelas gak dapat. Itulah jamaah sekalian dirahmati Allah pada zaman sekarang ini. Maka kita subhanallah dalam hal ibadah, mari kita jaga agar jangan sampai menghilangkan nilai pahala itu, karena riya itu bisa menghilangkan, menghapus pahala kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man samma'a Allahu bihi, man samma'a
sama'allahu bihi, barang siapa beramal agar didengar, barang siapa beramal ibadah yang ingin didengar oleh orang, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Makanya kita perhatikan kadang-kadang seseorang itu dibesarkan oleh media, tapi apa? Dijerembabkan juga oleh media. Begitu banyak. Padahal dia maksudnya kebaikan, tapi karena terlalu itu tadi, ya, terlalu pengen pengen begitulah, pengen tenar, maka kemudian pada akhirnya Allah perlihatkan celah dan keburukannya, sehingga kemudian setelah itu plus hilang dari media. Kenapa jemaah sekalian dirahmati Allah? Ternyata dalam faktornya masalah riya, beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ketenaran, karena follower dan seterusnya. Maka kemudian ada perkataan dari seorang ulama, kam min mukhlisin fasada ikhlasuhu hina ahabba ayyuka. Nah, ini kalimat ini bagus sekali. Ini disebutkan dalam buku Sayyidul Qadir. Sayyidul Qadir itu seorang ulama dari Hanabilah, namanya Ibnu Jauzi rahimahullah. Dia mengingatkan pada kita semuanya berbicara tentang babul ikhlas. Kan min mukhlisin fasada ikhlasuhu hina ahabba an yunkar. Betapa banyak orang yang ikhlasnya jadi rusak. Kapan itu? Ketika ia senang untuk disebut. Masya Allah. Kam min mukhlisin fasada ikhlasuhu hina ahabba an yudhkar. Berapa banyak orang yang ikhlas dalam amalnya dan kemudian keikhlasannya menjadi rusak disebabkan ingin dipuji, ingin didengar. Nah, makanya jemaah sekalian dirahmati Allah, untuk menjaga amal-amal kita agar tetap full ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat kebaikan ibadah, jangan sering-sering ditampilkan, di share, di upload. Kemudian setelah di upload menunggu like and share. Tapi gimana Pak Ustaz kalau sedekah? Ya sedekah meskipun boleh untuk terang-terangan like and share boleh, tapi harus bisa menjaga keikhlasan. Karena memang luar biasa antara ikhlas dengan riya itu tipis. Dan itu masalah, sekali lagi masalah tauhid dan keimanan. Ini menjadi penting untuk kita semuanya. Nah, Pak Ustaz, saya kan ini ya, YouTuber, nyari duitnya di situ, Pak Ustaz. Iya, tapi masalah ibadah mari kita jaga agar jangan sampai karena seseorang, karena follower, karena viewer, karena liker, jangan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga keikhlasan agar kita nanti tidak diusir oleh Allah kala kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil balasan pahala kita, dan kemudian kita diperintahkan pergi untuk mengambil pahala dari orang yang dulu kita di dunia beramal karenanya. Itu yang kedua, tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, tantangan tauhid dan keimanan kita di era digital dan teknologi yang luar biasa ini adalah yang disebut dengan taghribul hawiyah. Apa maksudnya? Pengikisan, terkikisnya atau pengikisan identitas keislaman kita.
Nah, tadi sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa status kita, identitas kita yang pertama dan utama adalah bahwa kita sebagai hamba Allah. Makanya kita perhatikan kalau Rasulullah SAW misalnya, Rasulullah SAW ibadahnya yang luar biasa. Apakah karena pengen like, share, and follower? Jelas tidak. Rasulullah SAW beribadah yang luar biasa sampai kakinya bengkak di malam hari. Kemudian disampaikan apa keinginannya, menjadi hamba, tapi yang bersyukur. Makanya Allah kabulkan keinginan Rasulullah untuk tetap sebagai hamba, mempertahankan statusnya, dan Allah angkat subhanalladzi asra bi 'abdihi. Inilah yang kita sekali lagi jemaah sekalian dirahmati Allah, pertahankan mati-matian status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba kenikmatan dunia dan yang lain, tetapi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mempertahankan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah untuk selalu kita jaga, kita rawat dengan apa? Ya, dengan talabul ilmi, dengan mujalatus sholihin, dengan untuk selalu mengupdate pengetahuan Islam kita, dengan talabul ilmi maksudnya update pengetahuan Islam kita, karena itu yang akan bisa mempertahankan keimanan kita. Dan kemudian yang kedua, mujalatus sholihin, untuk selalu bersama dengan orang-orang yang soleh, dan tentunya adalah perbanyak istighfar dan taubat serta zikrullah. Itu harapannya dari kita tentunya untuk menjaga yang ketiga, menjaga status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah, yang keempat dari problem atau tahaddiat, tantangan di zaman digital ini adalah ijabun nafsi bil ma'rifah wal akal. Kira-kira begitu. Kita sebut sebagai kesombongan intelektual. Kesombongan intelektual ini kadang bisa menggoda keimanan dan ketauhidan kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah, karena di zaman seperti ini banyak orang yang mengagungkan logika. Jadi semuanya dilogiskan, padahal agama ini bukan logika yang pertama, tapi adalah iman yang pertama, baru kemudian memang logika digunakan. Tapi kadang zaman sekarang ini logika duluan, kalau nggak nyampe ya sesat. Padahal manusia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, pengetahuan, logika kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Sungguh kami wa ma utitu, dan tidaklah kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan, logika dan seterusnya kecuali sedikit. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kita butuh untuk menata pola pikir kita, karena pola pikir kita ini nanti yang akan menentukan arah hidup kita. Maka kita sering mendengarkan satu kalimat yang bagus, you are what you say. Kembali lagi, anta kaifama tufakkir. Diri kita ini adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Maka jangan sampai pikiran kita, karena kita cerdas teknologi, cerdas medsos, cerdas itu, kemudian kita jadikan itu sebagai sebuah kebanggaan, bahkan sampai ijabun nafs atau sombong, gurur. Ini Rasulullah SAW atau dalam sebuah kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang ditulis dalam sebuah biografi yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi menulis kitab tentang biografi Imam Syafi'i.
Nah, Imam Syafi'i mengatakan atau berwasiat pada kita semuanya, apa itu? Kullu ilmin la yuqarribuka minallahi fa huwa hujjatun 'alaika la laka. Setiap ilmu yang tidak mendekatkanmu kepada Rabbmu, setiap ilmu yang kamu miliki yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi hujjah atasmu, bukan hujjah untukmu. Artinya apa? Itu menjadi blunder pada kita, menjadi madarat pada kita. Jadi kita punya ilmu teknologi hari ini, ilmu digital, ilmu apa, kemajuan zaman ini, kalau tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka jemaah sekalian dirahmati Allah, itu menjadi blunder, hujjatun 'alaika, memberikan madarat pada kita, khususnya adalah dari sisi ketauhidan kita dan keimanan kita. Maka semuanya apa yang kita miliki, apa yang di hadapan kita semuanya hari ini tentang kemajuan teknologi, sekali lagi khususnya teknologi ini yang kita tekankan, teknologi digital, HP dan seterusnya. Apalagi sekarang kita perhatikan Majelis Ulama Indonesia melakukan rapat kerja nasional untuk membahas fatwa tentang AI atau AI, Artificial Intelligence. Jadi dia memang cerdas luar biasa. Kita tanya apa saja, jawabannya tidak lebih dari 1 menit. Dan dia berdasarkan bermiliar atau berbilion data. Kita tanya apa, misalnya bikin bakso gimana, terus 5 menit, kurang dari 1 menit. Kita tanya misalnya bikin roti seperti apa, kalau seperti apa, langsung besar. Kita tanya tentang problem kita apa saja, dia akan menjawab kurang dari 1 menit. Yang sekalian dirahmati Allah. Maka ini yang kemudian saat ini atau besok mulai mungkin hari ini Majelis Ulama Indonesia membahas fatwa tentang AI atau AI, Artificial Intelligence, seberapa perannya dalam hidup ini. Karena apakah dia misalnya bisa dijadikan marja atau referensi, apakah dia bisa dijadikan sebagai pegangan, apakah dia seperti ulama posisinya. Karena kita minta fatwa apa saja itu dijawab, dan jawabannya tepat. Jawabannya tepat, meskipun kadang-kadang ada salah-salah dikit. Kalau kita tegur dia, minta maaf. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kondisi inilah sekali lagi yang perlu kita tata diri kita semuanya. Jangan sampai apa yang kita miliki ini tidak mendekatkan kita kepada Allah. Status kita, jati diri kita adalah Abdullah. Seluruh perangkat kehidupan ini semuanya sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, jamaah sekalian dirahmati Allah, tantangan hari ini akan ketauhidan dan keimanan kita. Kita dihadapkan pada sistem hidup yang menyamakan kebaikan dengan kebatilan, kebaikan dengan keburukan, kebatilan dengan al-haq, menyamakan antara halal dengan haram, pokoknya yang penting enak, dan seterusnya, atau yang disebut dengan al-musawah al-muzayyafah. Jadi ide kesetaraan palsu. Misalnya orang mengatakan dalam Islam, wajib bakti orang tua, minuman keras nggak boleh,
berzina nggak boleh. Agama lain pun juga sama, minuman keras nggak boleh, berzina nggak boleh. Kemudian berarti sama dong. Dalam Islam menghormati tamu, di luar Islam menghormati tamu juga. Dalam Islam diwajibkan bekerja kita manusia, dalam selain Islam diwajibkan bekerja, berarti sama dong kita. Jadi seperti itu, dan sampai hal-hal yang detail pengennya disamakan. Atau laki perempuan misalnya yang sering kita sebut dengan emansipasi, hendaknya laki-laki perempuan diberikan hak yang sama dengan laki-laki dong. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dan berbagai kondisi halal haram juga sekarang, Masya Allah, yang luar biasa. Ini ada makanan, ini ayam juga. Tapi cuma ayam ini agak lebih enak, masakannya dicampur B2 misalnya, kan nggak kelihatan. Yang penting kan ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah, inilah tantangan kita hari ini. Jadi al-musawah al-muzayyafah, ide kesetaraan palsu yang hakikatnya adalah menyesatkan bagi seorang mukmin. Dan ini yang perlu kita tajamkan hati kita semuanya, kita tajamkan pikiran kita semuanya, dan kita dalam menajamkan pikiran dan hati ini jelas adalah kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita semuanya Islam ini sebuah sistem yang sudah lengkap, sudah sempurna. Perhatikan, al-yauma akmaltu wa atmamtu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Jadi sempurna dan itmam itu sudah selesai. Permasalahan seluruh kehidupan ini sudah diatur oleh Islam. Jadi jangan sampai kita kemudian mencari-cari yang lain. Itulah jamaah sekalian dirahmati Allah, tantangan kita yang kelima adalah ide persamaan yang palsu, kesetaraan yang palsu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau menciptakan semuanya makhluknya ini, Allah sampaikan dalam surat yang biasa kita baca, surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaq, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kalian? Kalian pikir Allah nggak tahu? Allah mengetahui seluruh kehidupan kita, kebutuhan kita, dan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Maha tahu. Jangan sampai kemudian kita menganggap Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu, Islam ini nggak sempurna, maka kemudian kita ada atau mencari sumber-sumber dari agama lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam adalah, dan ini juga penting untuk kita perhatikan, apa itu talbu? Disebut dengan talwibul iman bil maddah. Apa? Udarnya iman. Udarnya iman karena materialisme. Udarnya iman karena materialisme. Orang itu kalau dikasih sekarang misalnya begini, coba pilih kamu uang 10.000 hari ini dengan 100.000 hari esok. Banyak orang yang memilih 100.000 hari ini daripada berapa tadi? Daripada 100.000 hari esok. Kenapa? Karena orang berpikir cepat saja. Apa yang ada di depan mata itu lebih baik daripada besok, belum tahu. Orang kadang tidak percaya dengan siapa yang mengatakan. Kalau bagi manusia, barangkali bagi kita semuanya mungkin iya, mungkin tidak. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti. Kalau Allah mengatakan di akhirat nanti, orang sekarang udah tidak banyak berpikir tentang akhirat nanti. Itu nanti.
Aku maunya sekarang, butuhnya sekarang. Dijanjiin nanti itu nggak mau, padahal yang dijanjiin adalah Allah, dan Allah itu pasti tidak pernah dusta. Ya, tapi orang kadang milih sekarang. Maksudnya apa? Jamaah sekalian dirahmati Allah, kadang manusia ini melihatnya hanya sekarang di dunia saja. Diajak untuk beribadah, diajak untuk beramal, diajak untuk apaan, itu nanti. Yang penting sekarang kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan dan seterusnya. Jadi kalau dia diiming-imingi oleh surga, itu surga nanti. Diiming-imingi oleh bidadari, bidadari nanti. Diiming apa saja, akhirnya apa? Orang itu terserang dengan penyakit yang sangat berbahaya, penyakit keimanan, penyakit terserang menyerang keimanan seseorang yang disebut dengan penyakit miopik. Nah, ini juga pernah kami sampaikan. Penyakit miopik itu maunya sekarang di dunia saja, dinikmati habis-habisan, puas-puasan sekarang di dunia, nanti itu akhirat. Jadi untuk ibadah, untuk memperbaiki penghambaan kepada Allah, untuk beriman, untuk nanti, untuk berislam dengan yang baik, untuk beriman yang baik, itu nanti. Sekarang yang penting kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semuanya kemudian diukur wanibiro, diukur dengan materi. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak tantangan kita di era digital ini, 6 hal mudah-mudahan kita bisa untuk menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita menghadapi itu semuanya? Jemaah sekalian dirahmati Allah, di antara sekian banyak adalah sekali lagi tadi, upayakan pada diri kita untuk selalu update ilmu keislaman kita. Update ilmu keislaman kita, tentunya melalui majelis-majelis ilmu, melalui thalabul ilmi. Karena orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu diantaranya adalah dia diberikan kepahaman terhadap keislamannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah baik, maka dia dipahamkan terhadap agamanya. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita selama hidup ini harus terus-menerus belajar ikhlas. Harus terus-menerus belajar ikhlas. Maka itu disampaikan kembali oleh Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menukil dari juga ulama yang sebelumnya dengan kata-kata yang bagus, an-nasu kulluhum halka. Semuanya manusia itu celaka, illa alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illa al-amilun. Orang yang berilmu pun celaka kecuali orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Dan orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya pun masih celaka kecuali yang berilmu, beramal dengan ilmunya dan ikhlas. Wal mukhlisun, perhatikan, wal mukhlisuna baina khatarin 'azimin hatta yuftama bihi. Dan orang yang ikhlas itu berada dalam gangguan, rintangan, tantangan, cobaan yang luar biasa, sehingga seorang yang ikhlas itu harus mempertahankan keikhlasannya, terus menjaga keikhlasannya sampai nanti endingnya dia bertemu dengan Allah dalam keikhlasan. Jadi yang kedua, mari kita jaga keikhlasan. Sekali lagi kita share tentang aktivitas kita ibadah harus jeli. Apakah ini kita ikhlas karena Allah atau semata kita karena ingin ingin pamer, dipuji dan seterusnya. Yang ketiga, jemaah sekalian dirahmati Allah, sudah masuk waktu Isya, kuatkan muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merasa diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Allah itu meneropong. Kalau di sini ada CCTV, kita kelihatan ya Pak ya. CCTV cuma segini saja kita berada di sini, tidak mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala yuraqibuna, meneropong kita semuanya dari hal yang sangat rahasia dalam dada kita sampai apa yang kita lakukan. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu Maha meneropong seluruh apa yang kalian lakukan.
Dan kita yang keempat, lakukan muhasabah diri senantiasa. Lakukan otokritik diri kita. Apa yang sudah kalian lakukan wahai diriku di hadapan Rabbmu? Apakah kamu ikhlas? Apakah kamu berharap ridha Allah dan seterusnya? Intinya muhasabah diri. Lalu setelah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala hal yang kadang iman kita ini kalah karena kondisinya tidak fit iman kita, sehingga kadang-kadang kita kalah dengan tantangan cobaan, tapi kadang-kadang kita juga alhamdulillah menang. Dan maka inilah yang kemudian kita selalu untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sabbit qalbi ala dinik, Allahumma sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, kokohkan hatiku dalam iman kepadamu ya Allah, dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, arahkan orientasi amal kami, kerja kami, hidup kami ini hanya kepadamu ya Allah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, itu apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini tentang tantangan tauhid dan iman di era digital dan globalisasi hari ini. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan, ada sharing, ada pertanyaan. Iya, silakan. Jemaah sekalian dirahmati Allah, di antara sekian banyak kiat untuk menjaga diri kita tetap ikhlas adalah yang pertama, biasakan beramal sir. Beramal sir itu apa? Misalnya dia mulai sholat malam tahajud. Sholat tahajud siapa yang ingin dilihat oleh orang? Makanya kalau kita tahajud, karena kita nggak ingin disanjung atau diketahui oleh orang, nggak usah di selfie kemudian saya alhamdulillah selesai tahajud 11 rakaat, nggak usah begitu. Jadi yang pertama adalah biasakan amal-amal tersembunyi, mulai dari tahajud, kemudian sedekah, sir, kemudian berbuat kebaikan kepada seorang tidak diceritakan kepada siapa-siapa. Ini diantara dari sisi amalia. Kemudian yang kedua yang perlu kita bangun pada diri kita semuanya untuk menghilangkan kita semuanya dari riya adalah berpikir tentang akibat riya. Ending dan efeknya dari riya itu sangat fatal. Kenapa? Amal kita tidak memiliki bobot. Yang ketiga, jadi sekali lagi itu ingat nanti di hadapan Allah, amal-amal kita yang kita lakukan kayak gini tidak ada pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berpikir tentang efek dari riya nanti di hadapan Allah. Dan yang ketiga adalah dengan doa senantiasa. Wallahu a'lam. Silakan. Muhasabah, kalau kita mendapati amal-amal kita, misalnya, ternyata aku lakukan ini, ternyata pengen disanjung atau pengen di like share oleh orang dan seterusnya. Cuma sekalian dirahmati Allah, amal itu lanjutkan. Misalnya kita masuk masjid yang biasanya kita sholat pakai di masjid, karena ada mertua, kayaknya kagak enak gitu kalau ini, udah nggak usah. Jadi jangan ditinggalkan, karena meninggalkan amal soleh karena orang itu syirik. Meninggalkan amal soleh karena seseorang itu syirik. Syirik kecil. Ya, syirik kecil namanya syirik kecil, memang mengurangi pahala. Dan beramal karena orang itu riya. Kalau sebab itu gimana? Agar kita terhindar dari itu, lakukan saja kebaikan yang biasa kita lakukan dengan mohon pada Allah untuk dijaga dari riya. Jadi jangan ditinggalkan amal kebaikan itu. Ada lagi? Iya, satu lagi. Tadi mengenai kesetaraan palsu. Kalau dalam Islam kan meditasi seperti apa?
Jamaah sekalian dirahmati Allah, meditasi dalam Islam itu yang pertama adalah i'tikaf, itu meditasi. Yang kedua tahajud malam hari dalam kesendirian, itu meditasi. Kalau meditasi yang dimaksud adalah itu dan itu, kalau kita bermeditasi artinya dalam kesendirian di malam hari kita sholat, kemudian menatap diri kita, menghitung diri kita, diriku nanti di hadapan Allah kamu akan ditimbang amal, akan dihisab dan seterusnya, mengingatkan. Atau kita beriktikaf di masjid untuk diam iktikaf, itu adalah meditasi dan itu luar biasa efeknya untuk terapi jiwa kita. Maka disebutkan oleh seorang ulama pada abad ini, ulama dari Syria, Syekh Ramadan Al-Hudi, yang wafat juga di bom waktu itu, sedang di Mesir ngasih ceramah, kemudian di bom beliau wafat. Dia mengatakan, mengingatkan dari kita semuanya, innal insana mahma qama bi alwadil ibadah fa innahu lam yaktamil imanuhu wa islamuhu hatta ya'tazil yufakkir 'azamata rabbih wa yuhasibu an nafsihi li'anna lin nafsi afatun la tuzimu syarraha illa biha. Seorang hamba muslim meskipun ia telah melakukan berbagai warna ibadah, maka iman Islamnya belumlah sempurna sebelum dilengkapi dengan meditasi, maksudnya uzlah. Meditasinya apa? I'tikaf, atau di malam hari kita bermunajat di hadapan Allah dalam kesendirian kita, kemudian memandang keagungan Allah yang luar biasa, apa yang dikaruniakan kepada kita yang begitu tak terbatas, kita nggak bisa menghitungnya. Dan lihatlah kecil kerdilnya kita, lemahnya kita, minimnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan kesempurnaan. Karena i'tikaf atau uzlah di malam hari itu bisa untuk meminimalisir penyakit jiwa, karena di dalam jiwa ini ada berbagai penyakit, dan itu ada penyakit yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan meditasi itu. Penyakit apa itu? Iya, itu sulit dihilangkan kecuali dengan amal-amal yang kita sebutkan tadi. Atau apalagi kesombongan, itu juga penyakit yang sulit kalau sudah menghinggapi seseorang untuk diminimalisir, dan itu butuh untuk, bukan kata meditasi, tapi untuk uzlah. Jadi untuk uzlah. Maka itu Rasulullah SAW hidupnya juga banyak uzlah, bermuhasabah di malam hari dalam kesendirian kita, i'tikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dari kita semuanya untuk bisa melaksanakan hal-hal itu semuanya dalam rangka menjaga stabilitas iman kita semuanya. Wallahu a'lam, jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan baca doa. Allahumma ya Rabbana shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rabbana tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, kokohkan hati kami untuk tetap berada dalam agama